Pada hari Jumat, 9 September 2022, pengacara kondang Johnson Panjaitan hadir di Mapolres Kabupaten Sukabumi. Johnson mengaku dirinya hadir sebagai kuasa hukum dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Randy Rakasiwi. Saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan, Johnson mengaku dirinya bersama dengan timnya mewakili dari kliennya, menghadiri pemanggilan yang dilayangkan oleh penyidik dari Polres Sukabumi. Bersama dengan tim saya, kuasa hukum dari Pak Randy datang pada hari ini ke Polres Sukabumi atau Pelabuhan Ratu dalam rangka mendampingi saudara Randy atas panggilan saksi dari Polres, karena ini sudah panggilan yang kedua, dan panggilan yang kedua ini sudah cukup lama tidak dipenuhi akibat dari kesibukannya saudara Randy. Maka pada hari ini kita datang untuk memenuhi panggilan itu, baik sebagai warga negara yang baik maupun sebagai wakil rakyat di DPRD, karena saudara Randy itu juga wakil rakyat gitu. Nah, sekarang sedang dilakukan pemeriksaan dalam posisi sebagai saksi dan sedang berlangsung gitu. Terkait pemeriksaan apa, Pak? Atas pelaporan banyak sekali ininya, berlapis pelaporannya, dari mulai penipuan, pemalsuan, kemudian menyuruh orang untuk melakukan tindakan membuat surat-surat dan lain sebagainya. Itu yang dilaporkan ke Polres. Itu sudah ada bukti-buktinya? Bukti-buktinya saya lagi sedang proses, karena ini kan masih penyidikan ya. Saksi ya? Masih saksi, jadi masih terus nanti berkembang. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Begitu. Jadi kita memenuhi kewajiban kita untuk atas panggilan tersebut dari pelaporan itu, dan sekarang diperiksa sebagai saksi. Tadi Pak katanya ada penipuan Pak, diduga ya kita baru saksi. Itu dalam kasus apa Pak? Nah ya itu dia, ini kan problemnya objeknya kan tanah 1.400 dan sudah ada sertifikatnya. Ya kan, dan dikeluarkan oleh BPN. Kita juga akan lihat perkembangannya ini apa sebenarnya yang dimaksud dengan penipuan, penggelapan, ya kan? Itu yang harus kita lihat, dan lain sebagainya, pemalsuan bla 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 bla, itu juga harus nanti akan kita lihat apakah ini memang sebenarnya intinya adalah soal perdata, soal kepemilikan hak, atau ada yang lain-lain begitu. Itu yang nanti kita lihat substansinya bagaimana. Tapi intinya objeknya tanah 1.400 gitu, yang sudah ada sertifikatnya atas nama saudara Randy, dan itu objek yang dilaporkan itu. Makanya kalau pertanyaannya itu yang nanti kita lihat di dalam proses penyelidikannya bagaimana, apa hubungannya begitu. Lokasi tanah sendiri di mana? Itu tadi saya lihat itu di dekat sini ya, dan itu sudah didirikan. Alamat jelasnya belum ini ya? Alamat jelasnya saya belum tidak begitu tahu jelas, tapi saya tadi lewat kan ada lokasinya, dan itu sudah didirikan toko bahan bangunan. Oh, bangunan. Ya, Jadi sampai saat ini Bang, unsur dan motifnya belum jelas ya Bang terkait dengan pemanggilan belum hari ini? jelas. Yang Randy jelaskan sama saya justru dia keheranan kenapa dia dituduh penipuan, penggelapan, mafia tanah. Itu kan, nah kalau mafia tanahnya cuma 1.400, saya pikir 1.400 hektar. Ya kan, karena kan saya biasa nanganin kasus yang gede tanahnya ya kan, Anda tahu lah dengan segala rasa hormat saya. Tapi ini ternyata 1.400. Awalnya cuma sewa menyewa 700, kemudian berkembang jadi 1.400 dan ada sertifikatnya. Saya nggak tahu itu dari mana itu tuduhan mengenai mafia tanah. Nah ini kan itu lebih sensitif, tapi saya tidak mau ke situ dulu lah. Saya mau fokus dulu pada inti persoalannya. Pelaporannya sudah dilakukan dan sudah dipanggil 2 kali sebagai saksi. Randy adalah wakil rakyat di sini dan sekarang ada kuasanya ke saya, ya harus dipenuhi kewajibannya supaya membuat semuanya menjadi jelas dan terang, jangan sampai dibawa kemana-mana gitu.
Jika ini Bang sampai tidak terbukti bahwa beliau itu tidak dugaan pelaporan ini, apa tindakan selanjutnya? Ya Apakah mungkin lapor balik atau gimana? Gitu? saya kira tentu saya akan mempelajari kasus ini, tapi yang jelas ini kan mau menjelang tahun politik Oktober, dan Randy berkepentingan juga sebagai calon. Saya kira saya tidak akan mau menjebloskan klien saya untuk hal-hal yang tidak penting dan merugikan dia. Tapi dia harus menjadi warga negara yang baik, yang taat hukum. Nggak boleh juga main nipu-nipu, ngambil tanah orang, nggak boleh juga ya. Jangan mentang-mentang gitu. Itu juga saya tidak mau. Tapi yang jelas, mari kita ciptakan suasananya supaya lebih tenang dan lebih kondusif wilayah ini gitu ya. Jangan diadu-adu ya kan. Pasti ini kan akan ada kontestasi dan lain sebagainya. Tentu saya akan lihat lebih jauh nanti ke belakang apakah ada soal-soal seperti itu. Selain yang pokok persoalannya adalah itu. Saya pikir tadinya Randy nggak punya surat, ternyata itu sertifikat dan dikeluarkan oleh BPN begitu loh kan. Loh kok orang bisa dituduh tipu? Jangan-jangan ini hanya sengketa hak sebenarnya, cuma dibesar-besarkan atau bagaimana? Itu nanti yang kita akan lihat. Tapi kewajiban hukum dia harus dijalankan dulu. Saya nggak mau maju tak gentar membela yang bayar, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Saya nggak mau kan. Itu sama aja mengotorkan daerah kita ini kan. Itu loh intinya itu. Tentu nanti kalau ada perkembangan bagaimana, Anda juga bisa tanya penyidik begitu ya. Saya tentu akan kasih informasi juga gitu sama teman-teman. Satu lagi Bang, kasus ini udah berapa lama? Kasus ini sebenarnya sudah cukup lama karena dari 2019 kalau lihat pelaporannya. Kemudian turun sprindiknya itu 2021, kemudian baru dipanggil itu 5 Januari 2022. Ya tapi tidak apa-apalah, kalau dilihat dari segi waktu sebenarnya ya aneh ya kan, karena kan ada ketentuan-ketentuan soal manajemen penanganan kasus bagaimana begitu. Tentu itu juga jadi bebannya Kapolres tentunya ya kan untuk penyelesaian ini, karena ini ternyata sudah 3 Kapolres ya kasus ini berjalan. Nah ini tapi saya belum mau berani bilang apa-apa lah ya kan, karena saya juga harus jaga kewibawaan institusi. Tapi mari kita tempuh dulu jalan yang benar gitu. Oke Pak, mungkin saya ini dengan siapa Pak? Saya Johnson Panjaitan, saya ketua tim pengacara. Bersama saya ada Andre, ada Yogi gitu ya, dan ada teman di dalam yang masih sekarang sedang mendampingi gitu. Siap. Ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Dari Mapolres Sukabumi, reporter Parlemen TV Yandi Sukirman melaporkan.